Di episode sebelumnya, gue dan Egi mutusin buat pergi ke Gunung Patuha via Gunung Sepuh pas musim hujan. Dan sesuai ekspektasi, pas jalan ke puncaknya kita ditampol sama hujan dan angin yang lumayan kenceng. Gue kayak, gak masalah lah ya, yang penting masih belum ada hewan yang ngeganggu. Ternyata ada suara anjing yang siap nerekam dari jauh. Panik dah, tapi slow. Di episode kesempatan kali ini kita bakal ngelanjutin perjalanan naik Gunung Patuha dengan melewati segala rintangan yang ada. Jadi let's go Sobat Go Sobat Mager, selamat datang di RT episode Gunung Patuha Part 2. Oke, hujannya makin deras ya. Bisa lihat nih di GoPro juga udah ngeblur. Musim hujan di Gunung Patuha. Dan kalau nggak salah gitu ya, gue sempet lihat info BMKG juga kalau misalnya lagi ada anak siklon ngadi-ngadi bet. Inilah alasan anak-anak kenapa Anda tidak direkomendasikan naik gunung pas lagi musim hujan. Karena begini, kecuali emang lu suka hujan-hujanan gitu ya, tapi tetap nggak direkomendasiin. Kenapa? Karena selain berbahaya gitu sama aliran airnya, naik gunung musim hujan bisa ada tantangan lain kayak petir dan segala macam. Untungnya hari ini nih masih hujan-hujan cantik aja, belum sampai yang badai gitu. Semoga enggak lah ya, pas siang. Udah 2 jam kita jalan dari base camp dan cuaca di puncak Gunung Patuha makin lama makin deras dengan kondisi suhu yang makin dingin juga. Gara-gara ini gue dan Egi mutusin untuk terus gerak biar nggak ngerasa kedinginan. Dan nggak sadar kita udah sampai di pertigaan camp area Gunung Patuha via Gunung Sepuh. Mungkin gara-gara banyak ilalang ya nutupin areanya, jadi gue nggak tahu kalau udah sampai di sini. Nggak tahu, banyak banget. Cabangnya banyak banget. Hah? Cabangnya banyak banget. Ini kayaknya pos juga dah. Ini ada persimpangan. Kita kayaknya bakal ngambil ke yang sini dulu, karena ini arah naik. Semoga jalurnya bener. Let's go. Oh iya, ini bener nih. Ada pita. Tapi nggak lebih becek ya dari Salak ya? Mulai signifikan elevasinya. Belum sampai. Ini apaan? Terus ya kita dulu. Hah? Ya. Wait. Ini apaan? Wow. Wah, ini apaan coy? Coba ke gua dah. Coba lo lihat kiri deh, Ge. Ini tempat camp ya? Kayaknya tempat camp deh. Oke cuy, sekarang gue lagi ada di tempat yang sepertinya nih ya, ini camp area Gunung Patuha yang dulu. Gue tadi nggak sengaja lihat ke kiri, terus ternyata kayak ada hamparan ilalang gitu dengan wow,
dengan luasan yang cukup ini ya, besar. Ini keren banget sih. Interstellar. Lo mau gue fotoin situ? Another day, another dicegat sama anjing. Kayaknya ada pendaki yang dicegat ya. Sedikit bahaya. Lanjut ke bro. Lanjut lah. Kayaknya mungkin ada saung ya. Jadi kita lagi berhenti ngeliat kondisi, soalnya ada anjing ngegonggong kenceng banget. Terus ada suara kayak itu pendaki yang tadi ngelewatin kita lagi digangguin. Agak horor sih. Udah mah suasana udah kayak Silent Hill gitu ya. Terus ada anjing yang ngegonggong gitu. Tinggal zombie aja nih, mantep. Pas Resident Evil. Yuk. Nah, lanjut nggak? Lanjut pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Ini ada 3 jalan nih. Kita ada di sini. Ke kiri, ke tengah, atau ke kanan. Kalau yang gue lihat videonya sih ke kiri ya. Kiri ya, dan ada orang juga. Kita mutusin buat kiri. Hah? Ya kiri aja. Pertigaan lagi. Wih, ada ternak pohon yang sering dipakai buat orang nikahan. Sorry, ternak bunga. Keren banget. Seperti datang ke sebuah village. Iya. Ada motor di sini. Nggak usah deh, lanjut aja. Oke, ini arah Sunan ya, berarti kita lurus. Saya pakai botnya. Iya, ya satu 500 meter lagi. 500 lagi. Di depan. Ini pohon apa sih? Teh ya? Pucuk-pucuk teh. Menuju area Gunung Patuha, hujannya ternyata makin deras cuy. Udah ini mah, pupus sarapan buat dapetin matahari dikit aja di puncak. Jadi dari sini gue dan Egy mutusin kalau nyampe di sana kita cuman dokumentasi aja dikit, terus langsung balik. Karena percuma, lama-lama kalau nggak bisa nerbangin drone, plus ada resiko buat hipo juga. By the way, trek dari camp area ke puncak Patuha didominasi sama jalur semak dan kebun teh, yang gue yakin kalau cerah nih bakalan bagus banget. Cuma dengan kesadaran penuh kita tahu kenyataan kalau sekarang gue dan Egy berangkat pas musim hujan, tentu bakalan dapat pemandangan yang kayak gini. Kita lanjut lagi, masuk ke pekarangan kebun teh. Dari bawah, nah ada perempatan kiri. Udah ketutup nih jalannya, kanan kebun teh kayaknya. Jadi kita mutusin buat lurus, soalnya itu trek yang bakal nanjak. Kayak kita udah sampai di pertigaan Sunan Ibu dan camp area, dan kayaknya bayar lagi. Kita lihat. Gokil sih, dari pos 4 ke sini yang paling panjang treknya. Udah kayak gabungan dari pos 1 sampai pos 3. Mantap. Kalau yang rame itu Sabtu Minggu. Sabtu Kalau Minggu. hari-hari gini paling-paling ya kebanyakan 40 30. Semua Sabtu Minggu tuh kayak gitu? Ya. Belum. Sekarang kita udah sampai di pos Sunan Ibu. Sindang Reret ya Pak? Dari Sindang Reret. Sindang Reret. Ya, dari Sindang Reret. Sekarang kalau misalnya dilihat dari jam gue sih udah ketinggian 2100 ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari spanduk-spanduk udah 2200. Cuman ya Berangkat dari bawah jam berapa? sama ngonten jadi nyantai Kang. Oh nyantai. Jam 10. Jam 10. Jam 9 jam 10. Jam 9. Tapi Kawah Putihnya baru sekarang. Belum pernah gitu. Kawah Kawah putih pernah sih. Pernah. Oh
masuk dari bawah. Masuk dari bawah. Iya. Tapi kan sekarang mah pengennya ke itu Sunan Puncak Patuha. Puncak Patuha. Itu ada 2 Puncak Patuha sama Puncak Rama. Ada itu kayaknya Oh, beda lagi tuh Pak, Puncak Rama sama Puncak Patuha. beda, tapi itu satu gunung, tapi Oh. beda. Ada juga Kawan Saat namanya, itu kan satu lokasi. Iya. Wah, buru-buru nih kan. Tapi Jadi kalau mau naik, hati-hatinya kan itu jalannya terjal. Iya. Turunnya pas hujan kan licin. Biasa aja. ya, Siap. nuhun kan. Ya, jadi sekarang kita lagi dapat wejangan nih dari Kang Rangga. Udah monitoring Gunung Patuha dari jam 5 pagi katanya. Terus ya sekarang lagi musim hujan. Kayak gini kondisinya. Dari tadi kita kena hujan terus. Ya namanya juga musim hujan gitu ya. Terus ya katanya 10 menit lagi buat nyampe ke Sunan Ibu. Terus dari Sunan Ibu sampai ke Puncak Patuhanya 1 jam. Jadi ya estimasi kita mungkin Tapi dicek tuh nanti ada 2 puncak kan? ya katanya ada 2 puncak. Tapi nggak tahu maksudnya. Gunung Patuha sama Sunan Rama. Sekarang jam setengah 12. Kayak kita bakalan di jalan lagi nih nabrak hujan. Pokoknya ada 3 destinasi wisata di sana. Paling ya kita turun estimasi jam 2 jam 3 ya kalau kayak gitu. Ya untungnya kita udah bawa ini sih, udah bawa senter, udah bawa jas hujan juga, Aman. udah bawa baju ganti juga, udah aman sih sebenarnya. Meskipun tektok tapi seenggaknya udah siap juga lah. Mantap lah pokoknya. Gunung Patuha. Hujan, kondisi hujan. Kalau biasanya kalau hujan dari pagi jam 12 cerah, tapi sekarang mah masih hujan. Iya. Aman lah, ada pos penjagaan mas setiap titik ya. Iya banyak pos. Di bawah ada warung. Itu yang punya dari yang bawah itu, Iya. punya KLMDH. Yang NDH itu apa? Dari Lembaga masyarakat. dari sini ke bawah yang punya ini petani. Ini makanya kan itu sudah bayar 20.000 kan? Oh, Itu yang punya LMDH, Pemdes. dapat petuah dari Ranger Gunung Patuha ya, Kang Rangga. 10 menit katanya Gi ke Sunan Ibu. Tapi kalau kita kali 2 ya, kali 4 ya begitulah. Ini bukan 3.000, jadi dinginnya kan hujan. Iya, tapi emang dingin Gi, Ciwidey Pangalengan tuh dingin Gi, parah. Ini masih ketembak matahari. Oh iya betul. Udah jam 2 jam 3 baru. Ya, kita harus buru-buru sih. Tapi itu opsi yang bagus juga tuh, kita kalau misalnya ke Kawah Ratu turun nih, mau lu biar kita bisa pulang cepet. Oh bukan ke sini. Ini nggak boleh ngecamp nih. Awalnya tempat campnya di sini katanya, cuma udah nggak boleh. Lanjut lurus. Nah, jalannya tuh landai-landai gini cuy. Tapi katanya di Sunan Rama terjal banget. Oh, oke. Udah pertigaan nih, Gi. Ya, puncak Sunan Ibu ke kiri. Nah, kalau ke kanan ini Kawah Ratu. Toilet musola shelter Ontang-Anting ya. Tapi kita ngambil kiri, kita mau ke puncaknya dulu. Foto juga di sini ya? Ya, foto juga ke sini. Let's go. Dilarang merokok. Boleh banget. Wah, musim hujan. Nah, ini vibes-nya baru nih. Kalau ini ada tanda dilarang rokok. Bagus lah, namanya gunung gede anjir. Lama-kelamaan yang naik gunung meninggal itu merokok. Mereka pikir paru-paru mereka invisible. Buset, legok. Coy. Buset.
mendapatkan ilmu-ilmu Ya. vegetasi udah mulai kayak gunung sawah kayak gue. Bener, trek dari pos ke puncak Sunan Ibu beda banget kayak trek-trek sebelumnya yang udah gue laluin sama Egy di gunung ini. Becek, jeblok, dan vegetasinya rapet banget. Tapi justru itu bagus, karena angin dan hujan jadi nggak terlalu ngefek pas kita laut sini. Dan seperti yang udah dibilang Kang Rangga, ranger dari Gunung Patuha tadi, cukup jalan beberapa menit aja kita udah sampai di pertigaan Sunan Ibu dan Puncak Patuha. Oke, pertigaan. Jadi kita udah sampai di pertigaan. Ke kiri katanya ke Puncak Patuha, ke kanan kita bakalan ke Sunan Ibu. Kita bakal cek Sunan Ibu dulu ya. Oke, habis itu lanjut ke Mana kanan? Puncak Patuha. Kanan. Mana? Di sini. Let's go, bro. Kabut. Kabut. Nggak kelihatan. Ya. Kawah putihnya nggak kelihatan. Lu lihat deh. Tapi ini bisa di green screen. Di green screen kawah ya. Tapi no AI. White screen. No AI. Oke. Tidak ada footage RTE yang menggunakan artificial intelligence. Kita langsung nge-shoot di saat itu juga, di tempat itu juga. Let's go. Let's go. Setelah berjalan kurang lebih 3 jam dari kaki Gunung Sepuh, tibalah akhirnya kita bisa merasakan puncak Sunan Ibu yang ada di Gunung Patuha. Cuacanya bukan main coy, masih tembok putih dan gak dikasih napas buat cerah. Untung kita bawa ponco, jadi seenggaknya dalaman gak basah. Cuman pas ngeditin di video, gue rada sedikit sakit hati sih ngeliat orang-orang kesini bagus banget anjay pemandangannya. Kalau gue mana lihat macam-macam di sini, sumpah lu lihat dah. Tapi gak apa-apa, terima nasib. Jadi inilah puncak Sunan Ibu Gunung Patuha. Yes. What is that? Itu makam Sunan Ibu. Ada makam. Bawa kemana? Alright, bro. Bro, come here, bro. Bro. Selamat, bro. Lereng so. Come on, come on, come on. Let go, let go. Yeah. Lu udah sampai di top of Sunan Ibu. Let's go. Let's go. Oke, bro. Sekarang gue sama Egy udah sampai di puncak Sunan Ibu. 2343 mdpl. Di hadapan gue sama Egy seharusnya kawah ratu ya. Kawah putih. Cuman karena ini musim hujan dan kabut. Ini kabutnya pekat banget. Jadi kita nggak bisa lihat yang ada di bawah. Cuman jelas nih kalau misalkan cerah nih bakalan bagus banget sih. Tapi kalau misalkan musim kemarau kebanyakan bakalan berasap ya. Bakalan kecium bau belerangnya. Sementara kalau musim hujan meskipun lu udah di sini jam 12-an masih belum kecium belerangnya. Jadi harusnya aman. Nah, di belakang gua sama Egy itu ada situs bersejarah Sunan Ibunya sendiri dan kita nggak bisa ngelewatin dan nggak bisa masuk ke situ. Jadi kita harus sama-sama hormatin. Nah, untuk perjalanannya
dari Gunung Gelis ke Puncak Sunan Ibu menurut gua oke sih. Bukan tipikal gunung-gunung yang harus lu hindarin banget. Ini gunung yang bahkan lu bisa kunjungi bareng keluarga sepertinya, soalnya ada jalur-jalur lain. Katanya bisa nyewa mobil juga. Jadi lu tinggal jalan beberapa menit doang sampai ke sini. Terus selain di area ini, lu juga bisa langsung nongkrong di bawah tuh. Jadi luas banget daerah Sunan Ibu. Overall bagus sih, oke banget pengalamannya meskipun hujan, tapi untuk pemanasan tetap oke. Gunung Patuha. Betul gimana gitu? Gimana? Ya karena kan belum tentu kalau weekend kita bisa dapat vibes ini. Iya. Macet tadi aja Kang Rangga yang tadi di pos penjagaan rangernya dari teman-teman perhutani bilang bahwa 400 orang. Iya. Pas weekend. Itu nggak tahu ya akumulasi 1 minggu atau minggu aja gitu. Iya. Dia bilang tadi 400 orang. Bayangin. Orang dulu jebol. Jangan geblek. Dan ya kita di sini berdua RT The Lonely. Selalu beda di antara yang lain. Beda antara yang lain. Next berarti kita kemana lagi? Ke Puncak Patuha ya. Yes. Tapi kita kayaknya bakal nyarap dikit dulu buat ngisi perut. Masalahnya adanya saung tuh di musola tadi jauh. Iya, ya udah lanjut aja berarti. Ke sana. Jadi nggak ada saung sih, kalau ada tempat berteduh kita makan. Gue juga lapar sih. Ya udah kita roti dulu lah. Ntar di sana aja. Kalau misalnya ada tutupan, langsung makan dulu aja. Ya ntar kita lihat sana. Oke. Overall oke ya? Oke. Oke banget. Tapi di video tuh Sunan Ibu ke Patuha ya hutan kayak salak. Ya. Ya kita lihat nanti. Let's go. Ini nggak boleh lama-lama sini soalnya lu merasa goyang. Terbuka banget ya. Terbuka banget. Dan dia sih emang rada goyang dikit soalnya gara-gara angin nih kayaknya. Ya udah. Oke lah, kayak gitu. Pantat gua yang Tremor. Ya, jadi kita benar-benar bentar doang di Sunan Ibu karena hujan lagi. Dan hujannya awet ya. Kabut soalnya. Malu musim hujan. Yang penting nggak kena badai aja sih. Masih bisa jalan gitu. Kalau misalnya badai kita langsung turun sih. Cuma tadi sempat berhenti juga hujannya. Tapi waktu kita mau keluarin makanan malah hujan lagi. Jadi balik pakai setelan jas hujan. Terus lanjut. Kita sekarang rencananya mau pergi ke puncak Sunan Rama atau puncak Patuha. Ziarah, that's right. 2400-an ya atau 2500? Ya, 2434. Ya. Semoga waktu kita sampai sana nggak terlalu kenceng ya anginnya dan bisa nerbangin drone, soalnya sayang banget tadi di Sunan Ibu nggak bisa nerbangin. Tapi ya beginilah, kalau misalnya naik gunung musim hujan nih akan selalu berhadapan sama air, jadi mantap. Oke. Jadi kita udah sampai di pertigaan ya. Ayo Kang. Ayo, Lanjut kemana Kang? Patuha. Oh Patuha. Santai dulu sebentar. Oh. Ya, kita bakal langsung sini. Ya, jadi ini jalur awal buat pergi ke puncak Sunan Rama, ke puncak Patuha. Nah, buat sekedar, woi becek coy, lihat gini, buat sekedar informasi aja. Jadi Seven Summit Gunung Patuha itu bukan Sunan Ibu ya, tapi puncak Patuha atau Sunan Rama atau Sunan Raja. Sunan Rama kan ya harusnya? Sunan Rama kan? Rama, iya. Iya. Waduh, gimana ceritanya? Sunan bapak lah, kan kalau ibu-ibu. Rama itu kan bapak. Tapi soal itu sih kuat. Dengkul Egi bukan dengkul kaleng-kaleng. Wah, nih hati-hati ya kalau misal mau ke puncak sini. Jalanannya pinggir tebing kawah banget. Jadi harus hati-hati. Ih, burung bagus banget. Oh iya, nih kita ini dulu ya. Lewatin
puncaknya dulu. Gunungnya keren banget coy. Lihat nggak? Aduh. Kang. Yuk. Nah, buka makanan baru. Ini. Mana? Udah sih. Hai Kang. Mari. Ngelihat cuaca reda dikit, kita langsung buru-buru buka makanan buat ngecas energi abis dari Sunan Ibu. Perjalanan dari Sunan Ibu ke arah Sunan Rama bener-bener harus fokus. Treknya udah malicin, kita harus berjalan di pinggir tebing yang lu bisa lihat sendiri kalau jatuh nggak tahu dah itu kemana. Mungkin langsung jadi fried chicken karena jebur ke kawah. Nah, kelar makan kita langsung lanjut lagi ke area hutan matinya Gunung Patuha. Ya, tulangnya nanjak. Ribet coy. Becek. Jadi aru gak sih? Hah? Jadi aru gak sih? Iya. Nyari cendrawasih coy. Gua lupa liriknya lagi. Oh, ada yang ke jalan Kawah. Ke jalan kawah? Emang ke kawah bisa? ke bawah kawah harusnya bisa sih. Kan emang kawah putih mah turun ke bawah, anjir apa sih lu? Serius. Ada 3 jalan ya. Kiri, ini kayaknya buat orang-orang neduh. Tengah, sama kanan. Kanan kayaknya bakal kawah rat. Sorry, kawah putih. Kita ke sini. Kok gitu? Udah mulai datar nih. Semoga naikkan. Aman deh. Blok parah. Tantangan pertama. Blok. What is this place? Beautiful. Kita nggak buat tembakau ya. Pacet. Kiri. Kita sekarang udah sampai di tempat syutingnya Lord of the Rings. Waktu perang You Shall Not Pass, oke. Jadi kita udah jalan sekitaran 15 menit dari Sunan Ibu ke Puncak Patuha. Dan sekarang kita lagi ada di pertigaan. Awalnya gue sama Egy bingung nih, ini kita harus lewat mana? Soalnya dua-duanya nih sama-sama ke arah yang naik. Cuman untungnya ada penanda nih, plastik biru. Jadi sepertinya ke arah sini yang benar. So, kita bakal lanjut lagi. Kita coba buat nelusurin ini, semoga bisa sampai dengan cepat ya ke Puncak Patuha via Sunan. Apa ada 2 mungkin ya? Ada 2. Berarti yang kanan lama. Gua nggak tahu. Kita telusurin dulu aja di sini, oke? Oke, mantap. Ini bagus banget foto di sini. Kita udah sampai di trek terakhir puncak Sunan Rama Gunung Patuha. Terhitung tinggal 300 mdp lagi. Kita akhirnya bisa nyicip destinasi terakhir pendakian gue dan Egy hari ini. Jalurnya mantep banget coy.
Gue rasa kalau nggak musim hujan nih nggak akan separah ini ya. Cuman karena gue dan Egy kesini pas musim basah-basahnya banget, tingkat kesulitan buat ngelewatin ini jalur meningkat jadi 2 kali lebih sulit. Selain becek, kemiringannya juga udah mulai curam. Ditambah rintangan batang pohon yang enggak sekali 2 kali, kita harus ngolong buat ngelewatinnya. Intinya, the real track bakal dimulai pas udah ngelewatin hutan mati. RTE Los. Ya, treknya mulai ya. Butuh melangkah tinggi. Kamera sih. Hah? Iya. Kayaknya kalau misalnya nggak hujan nggak sederita ini deh. Come on, bro. You can do it, man. You can do it, man. Egy sudah terlihat lesu. Mantap, Gi. Berat. 200 mdp lagi. Ini sebenarnya kalau misalkan gak hujan ya, treknya asik-asik aja nih. Cuman masalahnya hujan. Jadi becek dan memperlambat laju. Asik. Oke bro, by the way, kita udah jalan 1 jam dari puncak Sunan Ibu dan sampai sekarang masih belum kelihatan puncak Sunan Rama di mana. Sejauh ini sebenarnya treknya basic trek ke puncak ya, gunung-gunung gede gitu. Bedanya karena ini kita hujan aja, jadi becek jeblok banget. Terus ngelambetin laju kita buat sampai ke sana, sampai ke puncak. Cuman ya kayaknya sih sebentar lagi ya. Kalau yang gue lihat kira-kira kita tinggal 200 mdp lagi, 150-an lah buat sampai ke puncak. Cuman ya untungnya tadi kita udah nyarap roti sama ciki, jadi ada energi sedikit lah. Nggak tahu nih nanti di puncak bisa panas lagi atau kagak. Semoga aja sampai turun hujannya tetap kayak gini. Lu gimana bro? Aman? Gokil. Agak berat. Tapi it's okay. Masih koridor aman. What the hell? Mentok anjir. Laut atas mentok anjir. Lu pegang ini. Hah? Pegang ini. Apa? Oke. Buset. Ngerangkak banget cuy. 40 tangan. Udah. Taruh dulu. Bentar ya.
Nah, kalau mau makannya di sini. Kalau mau makannya di sini. Kita buat ini dulu. Tenda darurat. Buset. Lemes bro. Jangan meremehkan senyum berat. Spiderman. Hati-hati lo. Robek lagi. Damn. Dengkul ketemu dengkul udah, ketemu pacet udah, sujud buat ngelewatin pohon tumbang udah, tinggal foto sama pelang aja nih yang belum. Setelah ngelewatin berbagai rintangan trek final Gunung Patuha, akhirnya momen ini tiba juga. Puncak perdana gue dan Egy di Bandung. Jujur sebelum nyampe gue rada pesimis sih buat bisa kesini gara-gara cuacanya yang kurang memungkinkan. Soalnya kita jelas nggak akan maksain kalau tiba-tiba badai dan lain-lain. Tapi ternyata hujannya masih intensitas sedang. Jadi kita mutusin buat lanjut jalan. Sebelumnya sorry banget karena kondisi cuaca kayak gini kita jadi nggak bisa ngasih lihat keindahan Gunung Patuha lewat video drone. Tapi semoga dengan cerita dan juga pengalaman gue dan Egy udah cukup buat kalian seneng nontoninnya. Jadi gue persembahkan Puncak Sunan Rama, Gunung Patuha. The hairs of Sunan Brother. Selamat bro. Lu udah sampai di puncak. Ya. Dan nempel ke pohon. Gunung Patuha, let's go. Alright cuy, seperti yang lu lihat, kita sekarang udah sampai di Puncak Patuha 2434 mdpl. Perjalanan dari jam 9 pagi, terus kita nyampe di sini sekitaran jam setengah 2. Pendakian musim hujan ya, jadi kita expect seperti ini. Cuman lupanya gue sama Egy adalah kita lupa bawa flysheet, jadi nggak bisa buat shelter dadakan, emergency shelter. Cuma jelas ya, mantep lah trip kali ini, gokil. Bingung kita makan di mana, udah jam 2 juga. Cuman kayaknya kita bakal turun dulu nyari tempat yang tutupan lahannya rapet ya, terus habis itu kita bakal makan di sana. Overall Patuha gokil, kita kira berhasil buat mengunjungi salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat ya. Jadi berarti tinggal 2 lagi, Malabar sama Cikuray. Alhamdulillah tidak remet ya. Pokoknya gokil. Meskipun hujan, sensasinya ajib. Lu gimana gitu? Gokil. Patuha 2434. Bagus banget ya angkanya. Angka cantik coy. Gak remet. Full hujan, full angin, dan hampir dijegat Kang Rangga. Tapi let's go, bismillah, turun. Yuk makan yuk. Makan. Gimana kesan-pesannya? Aman udah pokoknya. Aman ya? Pokoknya selamat Sentosa. Trek paling ajib dari puncak ya, dari ini ya, pos 4 ke puncak ya? Ibu ke puncak. Ibu ke puncak, oke. Okay. Gila itu emang. Kita ngiterin gunung gak sih lo kayak gitu? Banyak hutan matinya juga. Ya, oke lah.
Cerita di Gunung Patuha nggak berhenti sampai sini. Setelah ngambil dokumentasi, gue dan Egi nyuri-nyuri momen buat ngabisin cemilan dan bekal. Soalnya lapar banget coy. Pas makan gue selalu berharap buat dapet dikit aja momen cerah biar bisa nerbangin drone. Tapi ternyata nihil hasilnya. Jadi kita mutusin buat langsung turun biar nggak terlalu sore. Ternyata pas di pos 3 langitnya sedikit cerah. Jadi nggak pakai lama lagi, gue langsung ngabarin momen suasana kebun teh pasca hujan yang langka ini. Kelar ngedrone, kita langsung cepet-cepet buat balik ke parkiran biar bisa langsung OTW ke Gunung Malabar. Tapi ternyata kita justru kaget karena di pos 2 kita disamperin sama monyet. Dan kayaknya bukan monyet biasa coy. Gue sih mikirnya ini surili ya, monyet langka yang angka spesiesnya katanya udah terancam punah. Jadi pas kita nemu mereka, lengkap dah dokumentasi RT yang bisa gue kasih tahu di Gunung Patuha ini. Cantik banget ya. Aduh, kalau 200 mm mantap ya. Cuy, kita baru aja nemuin monyet, tapi ini monyetnya beda coy. Gak kayak yang di Gunung Kapur. Kayak bulunya tuh lebih halus, terus dia kalem gitu. Kayak anggora men, kayak kucing anggora tapi monyet. Nih, lu ada yang tahu nggak deh? Kalau misalnya ada yang tahu, terus di kolom komentar ya. Oke. Lu rekam di. Sepet moto bos. Ya Allah, udah pergi lagi. Gak apa-apa lah. Minimal kalian masih tetap hidup ya. Iya. Ya terkesan aura darknya. Enggak normal sih. Ini jalannya tuh kayak jalanan Tasik ya. Tapi ini tuh lika-likunya ini banget coy. Cepet banget.